Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang terbaik, dijauhkan dari musibah, dan selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan motivasi ini, membantuannya untuk di-subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi ladang pahala kebaikan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kebaikan tersebut akan kembali kepada kalian. Saudara-saudaraku, mari kita bersama memahami takdir ilahi. Engkau tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan engkau harus mengetahui bahwa apa saja yang akan menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwa beriman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelum segala sesuatu itu ada. Di antaranya, seseorang harus beriman bahwa amal perbuatannya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melakukannya. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani masyiah atau kehendak Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendaknya. Yang keempat, mengimani bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah pencipta satu-satunya, dan selainnya adalah makhluk, termasuk juga amalan manusia. Dalil dari tingkatan pertama dan kedua di atas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian dalil dari tingkatan ketiga adalah firman Allah yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Takwir ayat 29. Sedangkan untuk tingkatan keempat, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Allah menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Surat As-Saffat ayat 96. Pada ayat wa man ta'malun, dan apa saja yang kamu perbuat, menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, takdir itu ada 2 macam. Takdir umum. Yang pertama, takdir umum yang mencakup segala yang ada. Takdir ini dicatat di Lauhul Mahfuz, dan Allah telah mencatat takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Takdir ini umum bagi seluruh makhluk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah kalam atau pena. Allah berfirman kepada kalam tersebut, "Tulislah." Kemudian kalam berkata, "Wahai Robku, apa yang akan aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat." Yang kedua, takdir yang merupakan rincian dari takdir yang umum. Takdir ini terdiri dari yang pertama, takdir umri, yaitu takdir sebagaimana terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud, di mana janin yang sudah ditiupkan ruh di dalam rahim ibunya akan ditetapkan mengenai 4 hal. Yang pertama, rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalannya. Dan yang keempat, sengsara atau bahagia. Yang kedua, takdir tahunan, yaitu takdir yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar mengenai kejadian dalam setahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Abbas mengatakan, pada malam Lailatul Qadar ditulis pada umul kitab segala kebaikan, keburukan, rezeki, dan ajal yang terjadi dalam setahun. Seorang muslim harus beriman dengan takdir yang umum dan terinci ini. Barang siapa yang mengingkari sedikit saja dari keduanya, maka dia tidak beriman kepada takdir. Dan berarti dia telah mengingkari salah satu rukun iman yang wajib diimani. Dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengingkari takdir dan ada pula yang terlalu berlebihan dalam menetapkannya. Yang pertama ini dikenal dengan Qadariyah, dan di dalamnya ada 2 kelompok lagi. Kelompok pertama adalah yang paling ekstrim. Mereka mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan mengingkari pula apa yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Mereka mengatakan bahwa Allah memerintah dan melarang. Namun Allah tidak mengetahui siapa yang taat dan berbuat maksiat. Perkara ini baru saja diketahui, tidak didahului oleh ilmu Allah dan takdirnya. Namun kelompok seperti ini sudah musnah dan tidak ada lagi. Kelompok kedua adalah yang menetapkan ilmu Allah, namun meniadakan masuknya perbuatan hamba pada takdir Allah. Mereka menganggap bahwa perbuatan hamba adalah makhluk yang berdiri sendiri. Allah tidak menciptakannya dan tidak pula menghendakinya. Kebalikan dari Qadariyah adalah kelompok yang berlebihan dalam menetapkan takdir, sehingga hamba seolah-olah dipaksa tanpa mempunyai kemampuan dan ikhtiar. Mereka mengatakan bahwasanya hamba itu dipaksa untuk menurut takdir. Oleh karena itu, kelompok ini dikenal dengan Jabariyah. Keyakinan 2 kelompok di atas adalah keyakinan yang salah sebagaimana ditunjukkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah yang artinya, "Bagi siapa yang di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." Surat At-Takwir ayat 28 dan 29. Ayat ini secara tegas membantah pendapat yang salah dari 2 kelompok di atas, yaitu pada ayat, "Bagi siapa yang di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus," merupakan bantahan untuk Jabariyah. Karena pada ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak
atau pilihan bagi hamba. Jadi manusia tidaklah dipaksa dan mereka berkehendak sendiri. Kemudian ayat selanjutnya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, merupakan bantahan untuk Qadariyah yang mengatakan bahwa kehendak manusia itu berdiri sendiri dan diciptakan oleh dirinya sendiri tanpa tergantung pada kehendak Allah. Ini perkataan yang salah karena pada ayat tersebut Allah mengkaitkan kehendak hamba dengan kehendaknya. Keyakinan yang benar adalah bahwa semua bentuk ketaatan, maksiat, kekufuran, dan kerusakan terjadi dengan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan hamba yang baik maupun yang buruk adalah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba tidaklah dipaksa dalam setiap yang dia kerjakan. Bahkan hambalah yang memilih untuk melakukannya. Kesimpulannya bahwa mazhab ulama-ulama terdahulu atau salaf dan ahlus sunnah yang hakiki adalah meyakini bahwa Allah menciptakan kemampuannya, kehendak dan perbuatan hamba, dan hambalah yang menjadi pelaku perbuatan yang dia lakukan secara hakiki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba sebagai pelakunya, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Takwir ayat 29. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan kehendak hamba, dan Allah mengabarkan bahwa kehendak hamba ini tidak terjadi kecuali dengan kehendaknya. Inilah dalil yang tegas yang dipilih oleh Ahlus Sunnah. Sebagian orang ada yang salah paham dalam memahami takdir. Saudara-saudaraku, mereka menyangka bahwa seseorang yang mengimani takdir itu hanya pasrah tanpa melakukan sebab sama sekali. Contohnya adalah seseorang yang meninggalkan istrinya berhari-hari dan berdakwah keluar kota, kemudian dia tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk kehidupan istri dan anaknya. Lalu dia mengatakan, saya pasrah, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi rezeki pada mereka. Sungguh ini adalah suatu kesalahan dalam memahami takdir. Ingatlah bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengimani takdirnya. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab dan melarang kita bermalas-malasan. Saudara-saudaraku, apabila kita mengambil sebab, namun kita mendapatkan hasil yang sebaliknya, maka kita tidak boleh berputus asa dan bersedih, karena hal ini sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, dan janganlah malas. Di antara buah dari beriman kepada takdir dan ketetapan Allah adalah hati menjadi tenang dan tidak pernah risau dalam menjalani hidup ini. Seseorang yang mengetahui bahwa musibah itu adalah takdir Allah, maka dia yakin bahwa hal itu pasti terjadi, tidak mungkin seseorang pun lari darinya. Saudara-saudaraku, apabila seseorang yang memahami takdir Allah dengan benar, tentu dia akan menyikapi segala musibah
yang dengan tenang. Hal ini pasti berbeda dengan orang yang tidak beriman pada takdir dengan benar, yang sudah barang tentu akan merasa sedih dan gelisah dalam menghadapi musibah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar dalam menghadapi segala cobaan yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikanlah semua takdir yang Engkau tetapkan bagi hamba adalah yang baik. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, demikian motivasi ini. Semoga kita menjadi hamba yang selalu akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup semata. Semoga video motivasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih kepada kalian yang selalu mengikuti video motivasi ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.